Setan ataupun roh gentayangan merupakan suatu makhluk yang ditakuti oleh banyak manusia. Begitu juga dengan karakter satu ini, Keitaro. Dia bisa merasakan dan melihat setan atau hantu yang ada di sekitarnya. Tapi di suatu hari, Keitaro bersama teman masa kecilnya diserang oleh setan lalu mendapatkan kutukan. Dan yang terkena bukan Keitaro aja tapi teman masa kecilnya juga, yang akhirnya membuat Keitaro trauma dan tidak ingin lagi bersekolah. Sejak saat itu Keitaro mengurung diri di rumahnya untuk menghindari hal-hal gaib. Lalu singkat cerita Keitaro berhasil mengatasi traumanya, lalu bersekolah kembali dan lulus, lalu mendapatkan pekerjaan sebagai pengajar. Tapi ternyata murid pertama yang diajari oleh Keitaro adalah seorang bocil kematian. Itulah premis cerita dari anime Dark Gathering. Ya, sebenarnya bukan bocil kematian. Murid pertama Keitaro itu adalah Yayoi. Dia itu pemburu setan yang punya banyak koleksi setan di kamarnya. Dark Gathering ini anime bergenre horor yang emang beneran horor banget, karena emang ngasih kesan menegangkan dan menakutkannya tuh dapet gitu. Ini anime jarang ada anime horor yang emang ngasih kesan menegangkan kayak gini tuh jarang. Ya tapi emang genre horor emang jarang sih sebenarnya. Apalagi dengan animasi yang lumayan bagus. Setannya digambarin dengan lumayan bagus, pergerakannya nggak kaku. Dan setannya emang digambarin tuh serem banget gitu. Lalu untuk karakter, si Yayoi-chan nih emang pecinta horor ya. Dia tuh suka banget nyariin setan dan memburu setan dengan cara yang keren banget. Caranya tuh unik gitu. Masukin dalam boneka lah biar bisa diadu sama setan lain sih. Kepikiran gitu, keren banget sih. Si Yayoi-chan ini mukanya datar banget ya, makanya dia serem gitu sebenarnya, nakutin gitu ke koleksi setannya. Kejam banget gitu, pokoknya harus nurut sama si Yayoi, kalau enggak bakalan hilang. Udah dibikin hilang sama si Yayoi. Tujuan dia buat memburu setan kan buat bikin pasukan buat ngelawan setan yang udah ngebunuh ibunya, yang ngambil jiwa ibunya, yang dinamain nama si Yayoi Kubo. Tapi gue nyebutnya pembuahan karena lihat aja bentuknya. Yayoi ini sepupunya si Eiko ya. Eiko itu teman masa kecilnya si Keitaro. Setelah si Keitaro tuh tahu masa lalunya si Yayoi, dia bersimpati dan pengen ngebantu si Yayoi. Dan akhirnya dimulailah petualangan mereka bertiga, Keitaro, Yayoi, dan si Eiko, untuk menambah pasukan buat ngelawan si Kubo itu. Dimulailah pencarian, perburuan untuk mencari setan atau roh yang kuat agar bisa ngelawan si Kubo itu. Nah, si Yayoi ini setiap mendapatin setan yang baru gitu, setan yang kuat, dia selalu bilang Geto daze. Geto daze. Geto daze. Itu udah ciri khasnya si Yayoi. Nah, terus di anime ini entah kenapa nama kota atau nama tempat tuh dinamainnya dengan abjad. Misalnya kota A, kota B, kuil A, kuil B, kayak gitu. Nggak pernah ada nama jelasnya gitu. Untuk desain karakter, gue suka banget desain karakternya si Yayoi ya. Keren banget. Dominan warna ungu, desainnya keren. Desain matanya juga tuh keren, kayak tengkorak. Terus desain sepatunya sih keren sih. Desainnya Yayoi itu ngingetin gua sama karakter-karakter di Fire Force atau di Soul Eater kayak gitu. Terus untuk desain karakter setannya bagus. Ada yang nakutin tapi ada yang keren juga. Ada yang bentuknya kayak seorang samurai. Tapi ada juga yang emang beneran kayak setan aja gitu. Anime ini tuh sukses ngasih kesan tegang ke penonton kalau menurut gue ya. Kalau gue sih nontonnya tegang, walaupun nggak takut tapi tegang lah nontonnya. Ngasih kesan creepy-nya tuh dapet lah gitu. Dan yang paling serem menurut gue itu yang bocil pentol daging tuh. Wah, itu backstory si bocil pentol daging itu, wah fucked up banget itu, gila, ngeri banget.
Tapi bukan itu aja yang bikin tuh bocil jadi ngeri. Karena itu bocil bisa berubah jadi Susanoo. What the hell? Oh ya, di anime ini juga ada sedikit bumbu romance. Percintaan di antara Keitaro sama si Eiko. Walaupun si Eiko emang agak-agak creepy sih. Dia tuh terobsesi banget sama si Keitaro. Tapi dia terangsang banget gitu kalau sama hal-hal yang menakutkan, menegangkan gitu, yang berhubungan sama hal-hal gaib. Ya jadi segitu aja pembahasan gue tentang anime Dark Gathering. Anime yang lumayan seru menurut gue, worth it ditonton. 25 apa 24 episode gitu, tapi worth it ditonton kalau kata gue, karena jarang juga anime horor yang sebagus ini gitu. Setan diadu. Kalau lo suka video ini silahkan di subscribe, like, dan komen. Bye.